Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul lagi pada pembelajaran siang hari ini. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Nah, baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, apakah hari ini ada yang tidak masuk atau sakit? Tidak ada, alhamdulillah, berarti sehat semua ya. Nah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, Ibu meminta kalian untuk membentuk beberapa kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 anak. Kelompoknya bebas, silahkan kalian pilih sendiri. Nah, kenapa Ibu bentuk kelompok? Karena pada akhir pembelajaran nanti, Ibu akan memilih salah satu dari kelompok kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kalian terkait dengan materi pembelajaran pada siang hari ini. Oke, Ibu beri waktu 5 menit, silahkan kalian membentuk kelompoknya. Baik anak-anak, apakah ada yang masih ingat minggu lalu Ibu membahas tentang materi apa? Ya, betul sekali. Minggu lalu Ibu membahas tentang apa itu polimer, jenis-jenis polimer, klasifikasi polimer, dan struktur polimer. Nah, minggu lalu Ibu menyuruh kalian semua untuk membawa plastik dan kapas. Apakah ada yang tahu kenapa Ibu menyuruh kalian membawa kedua benda ini? Nah, betul sekali. Karena pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang dampak penggunaan polimer sintesis dalam kehidupan sehari-hari serta bagaimana cara pembuatan dan penanggulangannya. Apakah ada yang tahu dari dua benda ini mana yang termasuk polimer sintesis dan polimer alami? Ya, betul sekali. Yang plastik adalah polimer sintesis dan kapas adalah polimer alami. Sebelum Ibu membahas tentang dampak polimer sintesis, Ibu ingin bertanya dulu. Apakah dari kalian ada yang masih ingat apa itu polimer? Yang tahu silahkan angkat tangan. Saya, Bu. Polimer adalah molekul raksasa atau makromolekul. Polimer terbentuk dari gabungan rantai molekul-molekul sederhana atau monomer yang sangat panjang sekali. Reaksi pembentukan polimer dikenal dengan sebutan polimerisasi. Oke, Ibu akan menjelaskan perbedaan polimer alami dan polimer sintesis. Bisa dilihat di papan tulis ya, anak-anak. Bisa dilihat ya, polimer alami adalah polimer yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Contohnya ada wol, ada kapas seperti yang kalian bawa tadi, ada kayu, getah pohon karet. Sedangkan polimer sintesis adalah polimer yang sengaja dibentuk oleh manusia dengan bantuan alat-alat industri. Contohnya ada plastik, seperti yang kalian buat tadi, ada styrofoam, pipa pralon, teflon, dan lain-lain. Plastik termasuk ke dalam polimer sintesis
karena plastik sengaja dibuat oleh manusia dengan bantuan alat-alat dari industri. Nah, plastik ini dapat dikatakan sebagai polimer karena plastik mempunyai sifat yang sama seperti polimer, yaitu mudah dilelehkan dan diubah bentuk menjadi beberapa bentuk yang lain. Nah, penggunaan polimer sintesis ini, terutama plastik, dapat menimbulkan berbagai masalah. Meskipun tidak beracun, namun pembuangan limbah pabrik sangat mencemari tanah karena plastik tidak dapat diurai oleh mikroorganisme. Pembakaran plastik dapat mencemari udara karena menghasilkan gas-gas yang beracun dan korosi seperti HCl atau asam klorida, oksida belerang, dan oksida karbon. Nah, anak-anak, apakah di sini ada yang tahu bagaimana cara menanggulangi dampak negatif dari penggunaan polimer sintesis? Yang bisa silahkan angkat tangan. Nanti Ibu beri nilai plus untuk kalian. Saya, Bu. Oke, silahkan Alia. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak negatif tersebut adalah yang pertama, gunakan kemasan makanan berbahan polimer sintetis yang lebih aman, yaitu yang memiliki kode food grade. Yang kedua, senyawa organik yang tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme. Jangan dibakar, sebaiknya diolah dengan dicacah menjadi bentuk lebih kecil, kemudian dikubur atau dapat diolah kembali sebagai campuran bahan membuat pakaian. Yang ketiga, melakukan R3. Reduce, reuse, dan recycle untuk penggunaan bahan polimer sintetis untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, tepat sekali ya Alia. Kita beri aplaus dulu untuk Alia. Nah, polimer sintesis ini memang sangat berbahaya untuk kesehatan. Nah, cara kita untuk mengurangi dampak itu yang pertama dengan cara menggunakan kemasan makanan yang berbahan polimer sintesis yang lebih aman. Misalnya yang memiliki kode food grade. Kemudian yang kedua, dengan cara tidak membakar polimer sintesis yang tidak dapat diuraikan, melainkan diolah, yaitu dengan dicacah menjadi beberapa bentuk kecil, kemudian dikubur atau juga dapat diolah menjadi campuran pembuat pakaian. Dan yang ketiga, melakukan 3R. Apa itu 3R? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Reduce, reuse, dan recycle untuk penggunaan polimer sintesis untuk kebutuhan sehari-hari. Baiklah anak-anak, sampai sini apakah ada yang ingin bertanya tentang materi pada hari ini? Yang mau bertanya silahkan angkat tangan. Ya, Alia, silahkan. Izin bertanya. Ya, silahkan Alia. Tadi sudah dijelaskan bahwa plastik termasuk polimer sintesis. Pertanyaan saya, kenapa kapas termasuk polimer alami? Nah, pertanyaan yang bagus sekali dari Alia. Akan Ibu jawab ya. Jadi, kapas ini termasuk ke dalam polimer alami karena kapas terbuat secara langsung, secara alami oleh alam tanpa campur tangan oleh manusia dan alat-alat industri. Nah, kapas ini dikatakan sebagai polimer alami juga karena kapas dapat terurai oleh tanah sehingga tidak mencemari udara, tanah, dan lingkungan. Bagaimana Alia? Apakah dapat dipahami penjelasan dari Ibu? Bisa ya? Oke, alhamdulillah. Baiklah anak-anak, tadi kan kita sudah belajar tentang polimer sintesis, dampaknya, cara penanggulangannya, dan cara pembuatannya. Sekarang Ibu juga akan menjelaskan manfaat dari polimer sintesis itu. Bahwa polimer sintesis itu tidak hanya membawa dampak negatif, namun juga membawa dampak positif juga. Misalnya pada bidang kedokteran digunakan untuk membuat alat-alat kesehatan seperti botol infus, selang infus, dan lain-lain. Kemudian pada bidang pertanian digunakan sebagai mekanisme pertanian. Pada bidang teknik digunakan untuk membuat alat-alat ringan seperti alat-alat pesawat. Dan pada bidang otomotif juga dapat digunakan untuk membuat perlengkapan alat-alat ringan seperti pada perlengkapan mobil. Seperti yang Ibu sampaikan pada awal pembelajaran tadi, sekarang Ibu akan meminta perwakilan dari masing-masing kelompok atau satu kelompok saja untuk mempresentasikan hasil diskusi selama pembelajaran tadi. Oke, Ibu akan memilih kelompok 4. Oke,
Alia, silahkan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, pengertian polimer adalah molekul raksasa atau makromolekul polimer terbentuk dari gabungan rantai molekul-molekul sederhana atau monomer yang panjang sekali. Reaksi pembentukan polimer dikenal sebagai sebutan polimerisasi. Polimer dibagi menjadi dua, yaitu polimer alami dan sintesis. Polimer alami polimer yang terbentuk secara alami tanpa campuran tangan manusia. Contohnya wol, kapas, getah pohon, karet. Polimer sintesis polimer yang sengaja dibentuk oleh manusia dengan bantuan alat-alat industri. Contohnya plastik, styrofoam, pipa perawan, dan teflon. Polimer mencemari lingkungan karena sulit diurai, menyebabkan gangguan kesehatan. Polimer sintesis mudah terbakar. Kontaminasi zat warna plastik dapat menyebabkan bahayanya makanan untuk kesehatan. Upaya untuk mengurangi dampak polimer adalah yang pertama, menggunakan kemasan makanan berbahan polimer sintesis yang lebih aman, yaitu yang memiliki kode food grade. Yang kedua, senyawa organik yang tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme jangan dibakar, sebaiknya diolah dan dicacah menjadi bentuk lebih kecil, kemudian dikubur atau dapat diolah kembali sebagai campuran bahan pembuatan pakaian. Yang ketiga, melakukan reuse dan recycle untuk penggunaan bahan polimer sintesis untuk sehari-hari. Pada kehidupan sehari-hari, bidang kedokteran digunakan untuk membuat alat-alat kesehatan, misalnya botol infus, selang infus, dan lain-lain. Di bidang pertanian digunakan untuk mekanisme pertanian. Di bidang teknik digunakan untuk membuat alat-alat ringan seperti peralatan pesawat. Di bidang otomotif digunakan untuk perlengkapan mobil. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Alia karena sudah mau mempresentasikan hasil diskusi dari kelompoknya. Kita berikan aplaus dulu untuk Alia. Anak-anak, karena jam pelajaran pada hari ini hampir habis, sekarang Ibu akan memberikan tugas rumah atau PR untuk kalian agar kalian dapat mendalami lagi dan paham tentang materi polimer. Anak-anak, Ibu berikan PR 5 soal tadi, dikerjakan dan dikumpulkan pada pembelajaran selanjutnya, yaitu pada minggu depan. Nah, karena jam pelajaran sudah habis, maka Ibu akan tutup pembelajaran pada siang hari ini. Sebelum Ibu tutup, alangkah lebih baiknya jika berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi minggu depan.